Halo. Jadi kita akan memulai diskusi kita. Jadi yang pertama, saya akan memaparkan tentang apa yang telah saya baca dalam bacaan saya kemarin. Yang pertama, dimulai dari peralihan dari kabinet Wilopo ke kabinet Ali. Mengingat keadaan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada tahun 1950, tidak mengherankan jika eksperimen demokrasi gagal. Hanya karena ada sedikit landasan yang dapat digunakan untuk membangun demokrasi perwakilan. Pada tahun 1950, penduduk diperkirakan berjumlah 77,2 juta. Pada tahun 1955, berjumlah 85,4 juta. Dan pada sensus tahun 1961, jumlahnya menjadi 97 juta. Jumlah pemilih tertinggi dalam pemilihan parlemen bulan September 1955 lebih dari 39 juta pemilih, mewakili 91,5% dari pemilih terdaftar. Nah, partai berikut adalah partai-partai atau suara partai yang telah terkumpul pada pemilu 1955. Yang pertama itu ada PNI, yaitu partai yang berlandaskan Pancasila, memperoleh 22,3% dari keseluruhan suara. Masyumi yang berlandaskan agama Islam yang berjumlah 20,9% dari keseluruhan suara. Selanjutnya diikuti oleh Nahdlatul Ulama 18,4, PKI 16,4, PSII 2,9, Parkindo 2,6, Partai Katolik 2,0, PSI 2,0, Murba 0,5, dan lain-lain 12,0. Sekian dulu teman-teman. Ada yang mau lanjut? Baik, saya akan lanjut. Saya akan menyampaikan bacaan yang sudah saya baca pada minggu-minggu sebelumnya. Pemilu 1955 adalah pesta demokrasi rakyat pertama sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Digelar pada Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Pemilu ini untuk memilih anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat. Sukses pemilu tahun 1955 tidak berlanjut pada jadwal 5 tahun kemudian. Meskipun panitia pemilu sudah dilantik sejak tahun 1958, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Pemilihan umum 1955 menjadi salah satu tonggak penting perjalanan demokrasi Indonesia. Pemilu pertama dinilai sangat demokratis. Partai politik menjadikan ideologi sebagai basis aktivitas dan pengambilan keputusan. Regulasi pemilu tahun 1955 juga sangat terbuka. Good faith dalam pemilihan umum 1955 menyebut saat itu banyak kritik yang menyebut sistem pemilihan umum yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Garing 1953 terlalu perfeksionis dan rumit. Namun, dia menilai ketentuan hasil kerja yang hati-hati dalam menyesuaikan berbagai teknik kepemiluan dengan karakteristik Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada teman-teman lain, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan sedikit mengenai pemilu 1955. Latar belakang pemilu 1955 ini ialah pada masa demokrasi liberal, di mana Indonesia banyak mengalami perubahan kabinet, sehingga mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak stabil dan menghambat pembangunan nasional. Keadaan ini juga menimbulkan frustasi dan kegelisahan di kalangan rakyat. Hal ini dikarenakan banyak jumlah
partai politik ditambah dengan semangat untuk mengutamakan kepentingannya masing-masing daripada kepentingan nasional. Selain itu juga, terdapat adanya konflik antara kelompok oposisi di parlemen dengan pemerintah, yang mana pemerintah tidak percaya atas mosi yang dikeluarkan oleh parlemen. Puncaknya pada tanggal 17 Oktober 1952, Angkatan Darat mengerahkan 30.000 orang untuk berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan meminta Presiden untuk membubarkan parlemen dan meminta pemilu dilaksanakan secepatnya. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa di atas memasuki awal 1955 mulai timbul gejala ketidakpuasan rakyat yang disusul dengan tuntutan agar segera diadakan pemilihan umum. Baiklah, saya persilakan untuk teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Ini pemaparan yang saya dapat dengan didorongnya keluarnya maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta nomor 10 tanggal 3 November 1995 yang mendorong pembentukan politik partai-partai, di mana pula terdapat amanat pada Januari 1946 akan direncanakannya penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi rencana tersebut dibatalkan karena ada keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan. Kendala tersebut dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain adalah ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, dan faktor lainnya adalah belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemilu tersebut. Setelah terjadi penundaan pada pemilu tahun 1946, pemerintah merumuskan undang-undang pemilu. Masa kabinet Wilopo lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilu. Dengan disahkannya undang-undang ini dapat menjadi payung hukum pada pemilu tahun 1955. Pemilu pertama kali berlangsung pada bulan September tahun 1955. Tingkat partisipasi warga pada pemilu itu cukup tinggi, dengan yang kita ketahui bahwa tingginya warga yang masih buta huruf. Di Jakarta hampir 80% warganya yang masih buta huruf. Tingginya partisipasi dan penyelenggaraan pemilu 1955 yang cukup baik didukung oleh 5 faktor, yaitu adalah kesiapannya menjadi pemenang dan pencundang, dan kemampuan pengelolaan konflik dan kompromi, serta kematangan dalam menyikapi haluan politik. Pelaksanaan pemilu 1955 yang terselenggara secara langsung, jujur, dan adil. Padahal pada pelaksanaan pemilu 1955 belum ada lembaga pengawasan pemilu. Pemilu 1955 menjadi selalu kebanggaan dan patokan kepada pemilu pelaksanaan selanjutnya. Sekian dari saya. Ada yang mau menyampaikan? Baiklah, saya akan memaparkan hasil bacaan saya itu dari bukunya Wijanarko Kuswoyo dari Soekarno hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia 1955 sampai 2009. Dan di buku itu dijelasin dari berdirinya partai politik. Partai politik itu sendiri dimulai sejak munculnya maklumat pemerintah 3 November 1945. Maklumat pemerintah itu menegaskan, yaitu pertama, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran politik yang ada dalam masyarakat. Yang kedua itu, pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Nah, setelah maklumat pemerintah itu keluar, secara resmi berdirilah beberapa partai politik yang secara garis besar itu dikelompokkan dalam 3 basis ideologi, yaitu partai yang berideologi keagamaan, partai yang berideologi nasionalis kebangsaan, sama partai yang berideologi marxisme sosialisme. Dari partai-partai itulah yang akan mengikuti pada pelaksanaan pemilu 1955 nantinya. Nah, pelaksanaan pemilu 1955 itu sendiri dilaksanakan pada Kabinet Burhanuddin Harahap.
di mana pemilu 1955 itu dilaksanakan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Dan yang kedua itu pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Untuk anggota DPR itu diikuti oleh 172 tanda gambar yang terdiri dari partai politik nasional, partai lokal, dan ada beberapa dari perseorangan yang memperebutkan 257 kursi parlemen. Yang partai terbesar yang keluar sebagai pemenang yaitu PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI, dan disusul partai lain yang suaranya kurang dari 3%. Dari hasil pemilu 1955 itu menggambarkan bahwa parlemen yang dihasilkan adalah parlemen baru, meskipun tidak mengubah sistem multipartai yang ada. Selain itu, hasil pemilu 1955 juga memperlihatkan perkembangan yang menyolok kekuatan real politik Islam. Oke, untuk yang pemilu 1955 untuk memilih anggota konstituante itu dipilih sebanyak 520 kursi, tetapi di Irian Barat sendiri memiliki jatah 6 kursi yang tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih itu 514 kursi. Pelaksanaan pemilu 1955 itu sendiri berjalan dengan tertib, damai, dan demokratis, tetapi tidak dipungkiri muncul pula masalah lain di mana kekuasaan pada saat itu terbagi-bagi ke dalam beberapa aliran politik sehingga menimbulkan sistem pemerintahan yang tidak stabil. Baiklah, sekian dari saya. Ada yang dilanjutkan? Oke, aku bakal lanjutkan dari Anissa. Apa yang udah aku baca itu tentang faktor-faktor pendorong pemerintahan Soekarno untuk mengganti sistem politik demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Nah, ketika hasil pemilu 1955 memunculkan banyak partai politik, Soekarno hanya dapat berharap di dalam persatuannya partai-partai tersebut menjadi lebih baik. Kenyataannya tidak demikian. Pertentangan antara partai-partai yang satu dan yang lain itu semakin luas dan dalam. Oleh karena itu, partai-partai ini tuh harus dikurangi jumlahnya dan bahkan dibubarkan. Dengan mengumpulkan partai politik dan anti-liberalisme, Soekarno ini dipersepsi sebagai seorang pemimpin negara yang menginginkan kekuasaan mutlak di tangannya, atau seorang diktator. Nah, pada pidatonya tanggal 28 Oktober 1956, di depan pertemuan wakil-wakil pemuda dari semua partai, dia menyatakan 3 hal. Yang pertama, Soekarno menegaskan bahwa dia bukan seorang diktator. Yang kedua, Soekarno menyatakan bahwa dirinya seorang demokrat. Dan yang ketiga, demokrasi yang diinginkan Soekarno itu bukan liberalis demokrasi, tetapi demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi liberal menurut Soekarno ini menyebabkan negara dan bangsa Indonesia berada dalam ketidakstabilan dan kemerosotan. Kondisi tersebut ini dapat diatasi dengan mengubah sistem politik dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Nah, dalam demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno mendasarkan konsep dan tindakannya atas pendapat bahwa revolusi dalam menuju masyarakat adil dan makmur ini masih belum selesai. Oleh karena itu, revolusi ini harus terus berjalan, dan dengan demikian, susunan pemerintahan ini masih bersifat sementara. Nah, sehubungan dengan hal itu, Sidang Umum 1 MPRS 1960 menetapkan pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang menjadi manifesto politik Republik Indonesia dan menetapkannya menjadi GBHS. Oke, cukup untuk dari Eugene cukup. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan dari pemaparan teman saya tadi. Pemaparan saya itu latar belakang pemilu 1955 diawali dengan maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran mengenai pembentukan partai politik. Dalam hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang pemilu yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang pemilu.
Pada tahun 1953, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang pemilu. Pada pemilu tahun 1971, terselenggara 4 tahun setelah Soeharto menduduki kursi kepresidenan pada 3 Juli 1971 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pada pemilu tahun 1977 merupakan pemilu ketiga Republik Indonesia yang ditandai dengan munculnya kebijakan fusi partai atau penyederhanaan partai politik yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar. Pada pemilu tahun 1982 dilaksanakan serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980 tentang pemilu. Pada pemilu 1987 diselenggarakan pada 23 April 1987. Yang dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 tentang pemilu. Pemilu ini juga mengalami perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pada pemilu tahun 1992, pemilu ini diselenggarakan pada 6 Juni 1999 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 tentang pemilu. Pada pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir pada Orde Baru sekaligus akhir pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang diselenggarakan pada 29 Mei 1997 yang dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 tentang pemilu 1997. Kemudian dalam masa reformasi terdapat pemilu 1999 yang dilaksanakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie pada tanggal 7 Juni 1999. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang partai politik, tentang pemilu, serta tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pada pemilu tahun 2004, dilaksanakan dengan 2 tahap, yaitu pemilu legislatif pada tanggal 5 April 2004, serta pemilu presiden dalam 2 putaran, yaitu pada tanggal 5 Juli 2004 dan 20 September 2004. Pada pemilu 2009, pemilu ini dilaksanakan dalam 2 tahap juga, yaitu pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2009, serta pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 8 Juli 2009, yang mana dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir adalah pemilu 2014. Pelaksanaan pemilu 2014 ini terdiri atas pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan pemilu presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Yang mana pada pemilu 2014 ini ditetapkan Joko Widodo dan Yusuf Kala ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2014 dan 2019. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, kita lanjut. Dari buku yang saya baca itu judulnya adalah The Indonesian Elections of 1955 oleh Herbert Reed, yang mana dia adalah bukan seorang warga negara Indonesia namun seorang yang berkebangsaan Australia yang dalam rangka mencapai gelar doktornya dia ke Indonesia lalu mempelajari tentang sejarah Indonesia dan dia mengeluarkan buku-buku tentang sejarah Indonesia dan salah satunya adalah buku yang saya baca ini. Nah, dari bukunya ini yang saya temukan adalah keefektifan pemilu pertama Indonesia, walaupun itu adalah pemilu pertama Indonesia. Namun dari yang saya baca itu dapat didapati bahwa masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia itu berantusias untuk mengeluarkan hak suaranya atau hak pilihnya
sehingga pemilu pertama ini dapat dikatakan salah satu pemilu yang demokratis. Namun, pemilu ini tidak berjalan selancar itu. Karena di Pulau Sulawesi misalnya, di Pulau Sulawesi itu sempat terjadi penculikan, pembunuhan, bahkan perusakan ballot papers yang di halaman 42 itu ada itu yang saya rangkum. The electoral district of South and Southeast Sulawesi was the one of lowest electoral participation due to some threats people received. 5 men, soldiers, and polling station functionaries were killed. Several others were kidnapped. Some polling stations were burned. Thefts of ballot papers. Jadi ada kejadian yang membuat Pulau Sulawesi itu menjadi wilayah yang pollingnya yang jumlah suaranya itu menjadi paling sedikit di antara wilayah-wilayah di Indonesia yang lain. Lalu jumlah keseluruhan itu dari 87,65 vote yang terregister yang dapat dihitung sebagai valid vote. Approximately 91.54% voted. Another 2.5% or so would have died in the 12 until 17 months since registration. Thus, only about 6% of the registered voters failed to use the franchise. This 6% included many from areas directly threatened by rebel groups, some of the very old and the very ill, some who could not travel to where they were registered and were ignorant of the procedure for absentee voting, a very small group of city dwellers unaffected by the social pressure for elections, small groups in several parts of the country who had conscientious objections to voting. Jadi berbagai sisi dari masyarakat itu berpartisipasi dalam memutuskan hak suaranya dalam pemilu pertama Indonesia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mungkin saya akan melanjutkan. Jadi judul yang saya baca itu Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 yang di-download dari website ANRI. Buku ini menceritakan tentang pemilu 1955, yaitu sebagai pemilu pertama dengan landasan hukumnya itu UU nomor 7 tahun 1953. Terus buku ini juga banyak menceritakan tentang bagaimana pemilu ini menelan biaya sekitar 479 juta dengan 43 suara dan banyak pihak yang terlibat. Salah satunya itu Jawatan Kereta Api Pelayaran Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan PELNI, itu bagian dari Menteri Perhubungan serta Garuda Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman mungkin bisa baca langsung di bukunya, karena buku ini menceritakan tahapan pemilu mulai dari pembentukan panitia, pembubaran sampai dengan pelantikan. Dan juga untuk pemilu ini didominasi oleh PNI sebagai partai dengan hasil suara terbanyak. Poin-poin yang sebenarnya saya temukan atau menurut saya cukup ganjil, yaitu yang pertama adanya pemberontakan DITII di halaman 66, tetapi berhasil diselesaikan dengan oleh Badan Permusyawaratan Nasional Makassar yang menjamin bahwa akan memulihkan keadaan tersebut. Terus yang menurut saya aneh adalah di mana pemilu ini menggunakan asas luber jurdil atau asas jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas
penyelenggara pemilu tersebut memandu para pemilih. Yang dimana menurut saya berarti ini tidak ada kerahasiaan, karena pemanduan tersebut berarti secara tidak langsung panitia mengetahui siapa yang dipilih oleh calon pemilih tersebut, berarti tidak adanya kerahasiaan menurut saya. Itu keganjilan pertama. Terus keganjilan kedua, di mana waktu pemilu ini di halaman 89 diterangkan bahwa APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia memiliki hak suara. Sedangkan seharusnya menurut saya APRI sendiri netral dan tidak memihak siapapun. Terus yang ketiga, di halaman 140 dijelaskan bahwa pemilihan ini sebenarnya bukan pemilihan untuk pemilu 1955, melainkan untuk pemilu 1954. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa pemilu 1954 ini baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955? Dan yang terakhir itu dari mulai halaman 179 sampai dengan 181, dimulai dari bagaimana konstituante tidak bisa merumuskan UUD, menurut saya itu cukup aneh. Berarti konstituante tidak menjalankan tugasnya, dan akibatnya itu dikeluarkannya dekret 5 Juli 1959 yang bagaimana mungkin dekret tersebut posisinya dapat lebih tinggi daripada UUD 1945. Mungkin sekian, dan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Buku yang saya angkat ini tentang ketua partai terakhir Masyumi, yaitu Prawoto Mangkusasmito. Dalam buku ini ada hal yang menarik itu tentang bahwa adanya calon perseorangan yang lolos pada pemilu tahun 1955, yaitu seorang guru kebatinan dari Kediri, Jawa Timur, yaitu R. Sujono Prawisurdarsono, mendapat 1 kursi. Sesudah pemilihan tahun 1955, Prawoto ini menjadi wakil ketua konstituante sampai lembaga tinggi sebagai hasil pemilihan umum itu dibubarkan oleh rezim Soekarno dengan dekretnya tanggal 5 Juli tahun 1959, yang kemudian yang diketuai oleh Mr. Wilopo dari Partai PNI. Partai Masyumi sejak pertama kali ikut pemilihan umum tahun 1995, kemudian diikuti sidang konstituante yang gagal dalam sejarah Indonesia. Bukan rahasia umum lagi bahwa almarhum merupakan tokoh yang mempelopori perombakan dasar negara dan undang-undang dasar baru. Karena koalisinya gagal dengan pihak nasionalis, sidang-sidang konstituante tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Dengan hanya bekerja sama dengan Masyumi, NU, PSI, dan pendukung lainnya. Adapun golongan nasionalis dengan pengaruh Soekarno yang sangat kuat mempelopori dipertahankannya dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang pada waktu itu yang belum diperlakukan. Dalam pidato tanggal 4 Mei tahun 1959 di Gedung Konstituante, suara Prawoto menggema di dalam batas tembok bangunan untuk menyatakan konsepsi partainya mengenai Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Dia mengajukan 2 versi, yaitu Mukadimah seperti kita lihat sekarang dan Mukadimah sesuai dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Ini udah kita tutup ya? Udah San. Ya udah tutup aja ya. Yuk. Yuk. Terima kasih. Yuk. Sekian dari pemaparan kelompok kami.